Selamat berjumpa kembali Bapak-bapak. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan part sederhana menggunakan Autodesk Inventor Profesional. Pertama, saya pilih New, kemudian saya pilih Template Metric, saya pilih mode part, saya pilih standar dalam kurung mm.ipt, kemudian saya klik 2 dimensi sketch, saya pilih plan. Kalau sudah, saya buat gambar, saya beri ukuran misalkan 25 mili, kemudian di sini 10 mili, kemudian saya beri ukuran dari tepi atas ke garis titik tengah, saya beri ukuran 5 supaya di tengah-tengah. Kemudian saya klik titiknya, saya pilih sisi kanannya, saya pilih 12,5. Kalau sudah, sekarang tinggal untuk tahap selanjutnya. Apabila sketch ini sudah selesai, maka saya mengklik finish sketch. Nah, ketika saya klik finish sketch, maka akan tampil kembali tool-tool yang muncul pertama kali saya aktifkan mode part. Nah, sekarang saya akan mengkonversi gambar 2 dimensi ini menjadi gambar 3 dimensi. Caranya menggunakan extrude. Pertama, saya akan menggunakan extrude untuk membuat gambar ini menjadi gambar 3 dimensi. Nah, kalau diperhatikan, gambar 3 dimensi ini berawal dari gambar 2 dimensi yang saya buat tadi. Ya, sketch yang saya buat, kemudian saya beri ketebalan sehingga akan menghasilkan gambar 3 dimensi. Sehingga 3 dimensi yang dihasilkan nanti sangat tergantung pada sketch 2 dimensi yang saya buat. Saya contohkan kembali. Apabila saya buat gambar semacam ini, kemudian saya extrude, maka nanti hasil dari 3 dimensinya akan berkaitan dengan gambar 2 dimensi yang saya buat di awalnya. Nah, pada intinya extrude ini mengkonversi gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi dengan cara memberikan ukuran ketiga, yaitu ketinggian ataupun ketebalan, sehingga nanti akan dihasilkan gambar 3 dimensi. Nah, sekarang kita coba untuk membuat gambar-gambar sederhana seperti yang saya tampilkan di sini. Ada 12 gambar yang bisa kita coba. Ya, ada 12 gambar yang bisa kita coba untuk latihan. Yang pertama, kita menggambar yang nomor 1 terlebih dahulu. Kalau tadi kita membuat gambar yang 2 dimensi terlebih dahulu, maka untuk membuat gambar 2 dimensi pada gambar yang nomor 1 ini, kita harus memilih permukaan mana yang perlu kita gambar. Untuk gambar yang nomor 1, kita pilih gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini ada ukuran 3 mili, ada ukuran 2 mili. Di sini ada ukuran 2 mili, di sini ada ukuran 1 mili. Ukuran yang ada nanti kita kalikan 10 supaya gambarnya lebih besar. Nah, begini pembuatannya. Kali ini saya memilih plan yang YZ plan. Kemudian saya buat 2 buah kotak, kemudian saya buat ukuran
ukurannya adalah 20 kali 30. Di sini ukurannya 20 tingginya. Kemudian dari sini sampai di sini ukurannya 30. Kemudian yang di sebelah atas ukurannya 20. Tinggian di sini 10. Sehingga ukuran yang di sini otomatis 10. 30, 20, 20, 10. Kemudian saya tempatkan di terhadap titik kuning, saya berikan lokasi supaya tidak bisa digeser-geser. Ya. Nah, karena ini tidak jadi satu, maka saya perlu meletakkan garis ini sejajar dengan garis ini. Kita gunakan constraint. Ya, sehingga sekarang sudah tidak bisa digeser-geser kembali. Kalau sudah dihasilkan gambar dua dimensinya, sekarang kita klik finish sketch. Tinggal kita konversi ke 3 dimensi menggunakan extrude. Saya pilih permukaan 1, permukaan 2. Saya ganti arah pengekstrudannya. Kemudian ukuran yang perlu saya berikan adalah panjang ke belakangnya adalah 50 mili. Sehingga saya beri ukuran di sini panjangnya 50. Oke. Nah, sekarang sudah dihasilkan gambar yang pertama 3 dimensi yang dihasilkan dari gambar 2 dimensi dikonversi ke gambar 3 dimensi menggunakan extrude. Kemudian gambar yang nomor 2, kita sekarang beralih ke gambar nomor 2. Kita harus memilih terlebih dahulu permukaan mana yang perlu kita gambar untuk menghasilkan gambar 2 dimensinya, sehingga nanti kita mudah dalam pembuatan 3 dimensi. Untuk gambar nomor 2, kita bisa memilih permukaan yang menghadap ke depan di sini ya. Ada ukuran 5 mili di bawah, 2, 3, ketinggiannya 1. Sama seperti tadi, kita kalikan 10 supaya ukurannya jadi lebih besar. Sekarang kita buka part yang baru. Kita pilih create 2 dimensi sketch, kemudian saya pilih sekarang X, Y plane. Saya buat ukuran terlebih dahulu. Ini ada 5 kali 2. Nah, kali ini saya berikan perbedaan cara pembuatan. Ketika saya membuat rectangle, di sini sudah muncul ukuran yang bisa saya masukkan otomatis. Langsung saya ketik saja, ketik 50. Kemudian untuk beralih ke ukuran yang lainnya, saya tekan tombol tab. Nah, tombol tab, tinggal saya ketik lagi ukuran 20. Nah, otomatis nanti ketika menghasilkan gambar sudah langsung dengan ukuran. Bisa pemberian ukuran menggunakan dimension, bisa pemberian ukuran langsung ketika kita membuat sebuah bentuk. Misalkan garis ini panjangnya 30, maka langsung ketik 30. Tapi kalau kita mudah membuat bentuknya terlebih dahulu, baru kemudian kita beri ukuran menggunakan dimensi, itu pun sama saja hasilnya. Jadi pemberian ukuran nanti bisa 2 langkah, bisa dibentuk terlebih dahulu bentuknya, bisa pembuatan bentuk plus pemberian ukuran. Nah, sekarang pemberian posisi gambar terhadap titik tengah ini, saya kalau tadi yang pertama saya membuatnya
saya berikan jarak terhadap titik yang atas maupun titik yang bawah. Ya, saya beri ukuran terhadap sisi atas maupun sisi yang samping. Nah, untuk di gambar yang kedua, saya akan berikan menggunakan constraint. Yang pertama, saya klik vertical constraint, saya klik titik tengah, kemudian saya cari tengah-tengah dari garis yang horizontal, ya ketemu di sini. Saya klik. Nah, maka titik tengah garis itu akan segaris dengan titik tengah yang ada di area gambar dengan posisi vertikal. Sekarang lakukan dengan yang horizontal. Nah, klik titik tengah, kemudian cari titik tengah yang ada di sisi kanan atau kiri. Ketemu, klik. Nah, sekarang dengan cara yang berbeda, kita sudah bisa dapatkan pemberian posisi titik ini ada di tengah-tengah gambar yang kita punya. Nah, sekarang kita sudah dapat gambar sketch pertama, tapi kita belum membentuk yang di sebelah kanan atasnya. Di sini kita perlu membuat rectangle kembali, kita tempatkan di pojok kanan atas, kemudian kita bisa langsung beri ukuran, ataupun kita bisa memberi ukuran itu di setelah kita menghasilkan bentuknya. Ukuran yang kita butuhkan adalah 20 kali 10. Ya, kita tinggal berikan ukuran di sini 20, tingginya 10. Ya, kalau sudah, klik finish cut, kemudian klik extrude, klik area yang kita pilih untuk di extrude. Kita bisa memilih ke arah mana extrude itu dilakukan. Saya memilih yang ke belakang. Kemudian panjang extrude yang diberikan adalah 30 mili. Tinggal saya ganti di sini 30 mili. Ya, sehingga dihasilkan gambar 3 dimensi seperti ini. Demikian tutorial saya untuk kali ini. Silakan dicoba.